Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Lolos undian Green Card belum menjamin Anda bisa mendapatkan visa Green Card Amerika Serikat. Lolos undian Green Card hanya menandakan kalau Anda baru mendapatkan nomor urut interview di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mendapatkan visa. Tetapi tidak semua nomor urut akan dipanggil untuk interview. Jumlah aplikan yang akan dipanggil untuk interview itu tergantung seberapa banyak kuota Green Card yang akan diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia. Berapa sebetulnya orang Indonesia yang akan mendapatkan visa Green Card Amerika Serikat setiap tahunnya? Berapa jatah kuota Green Card yang akan diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk warga negara Indonesia? Tonton video ini sampai akhir untuk mengetahui jawabannya. Undian Green Card Amerika Serikat yang Anda bisa ikuti secara gratis setiap tahunnya itu hanya dibuka pada bulan Oktober dan hasilnya baru akan diumumkan pada bulan Mei tahun berikutnya. Alamat website untuk mengikuti undian Green Card pada bulan Oktober adalah sama dengan alamat website untuk melihat hasil undian pada bulan Mei, yaitu dvprogram.state.gov. Jika Anda dinyatakan lolos undian di bulan Mei tersebut, maka Anda akan melihat di website tersebut surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Anda sudah terpilih lolos undian. Surat pemberitahuan ini biasa disebut dengan First NL atau 1NL ya. Lolos terpilih undian bukan berarti Anda sudah bisa mendapatkan Green Card. Karena lolos terpilih undian, itu artinya Anda akan masuk dalam antrian jadwal interview yang urutannya mengikuti nomor urut atau yang biasanya disebut dengan case number atau disingkat dengan CN. Case number ini terdiri dari 4 digit pertama berupa tahun fiskal program DV yang diikutin, atau bisa juga dibilang tahun fiskal Anda akan diinterview dan diberikan visa, atau kurang lebih bisa dikatakan tahun keberangkatan Anda jika nantinya Anda lolos mendapatkan visa. 2 digit berikutnya adalah kategori asal peserta, misalnya AS, itu artinya peserta tersebut dari Asia, atau AF, itu artinya peserta tersebut dari Afrika. Kalau EU, itu artinya dari Eropa, dan seterusnya. Sedangkan 8 digit terakhir itu adalah nomor urut untuk proses interview. Anda bisa mengetahui berapa case number yang Anda miliki melalui informasi yang tertera pada First NL tadi. Interview akan dilakukan mulai dari case number nomor urut yang kecil, berlanjut ke nomor urut berikutnya sampai kuota Green Card di Indonesia sudah terpenuhi. Jadi tidak semua case number akan dipanggil untuk interview. Dengan kata lain, terpilih lolos undian Green Card belum menjamin Anda untuk mendapatkan Green Card jika case numbernya merupakan nomor urut besar. Interview untuk visa Green Card dimulai pada bulan Oktober, yaitu 5 bulan setelah pengumuman dari bulan Mei. Proses interview dijadwalkan selama setahun, mulai dari Oktober sampai dengan bulan September tahun berikutnya untuk satu periode tahun fiskal. Setelah itu mulai lagi jadwal interview untuk pemendang undian Green Card periode fiskal tahun berikutnya. Sebagai contoh, jika Anda mendaftar di bulan Oktober 2021 nanti, maka hasilnya baru akan diumumkan pada bulan Mei 2022 tahun depan. Dan periode interviewnya dimulai pada bulan Oktober 2022 hingga September tahun 2023. Artinya program yang Anda ikuti di bulan Oktober 2021 nanti itu adalah program DV 2023. Kalau selama proses periode interview itu Anda dipanggil,
untuk hadir interview, itu bisa dipastikan bahwa Anda mendapatkan green card. Tapi kalau Anda tidak dipanggil, itu artinya Anda tidak mendapatkan green card meskipun Anda lolos undian. Jadwal urutan case number yang akan diinterview biasanya akan diinformasikan 2 bulan sebelumnya melalui visa bulletin yang bisa dilihat pada website resmi travel.state.gov. Misalkan pada Oktober tahun 2020 lalu, itu adalah merupakan jadwal interview untuk pemegang case number sampai dengan 1600. Dan pengumuman visa buletinnya untuk hal tersebut bisa dilihat di travel.state.gov pada akhir Agustus 2020. Artinya, semua pemenang undian yang memiliki case number 1 sampai dengan 1600 itu sudah masuk periode current untuk dijadwalkan hadir interview di bulan Oktober 2020 tersebut. Jika misalkan case number Anda ada di antara 1 sampai 1600, maka paling lambat 6 minggu sebelum tanggal interview yang dijadwalkan di bulan Oktober 2020 tadi, Anda akan menerima pemberitahuan berupa Second Notification Letter, ya, atau disingkat 2NL, melalui alamat website yang sama ketika Anda mengikuti undian, yaitu dvprogram.state.gov. Dalam second NL tersebut akan diinformasikan tanggal dan jam dari jadwal interview yang nantinya harus Anda hadiri di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Kemudian pada akhir September 2020 juga keluar visa bulletin tentang info cut off untuk case number yang masuk periode current dan dijadwalkan di bulan November. Begitu juga akhir Oktober akan keluar visa bulletin untuk periode current bulan Desember. Begitu seterusnya. Akhir November untuk interview Januari, akhir Desember untuk interview Februari, buletin akhir Januari untuk interview bulan Maret, dan seterusnya hingga periode interview terakhir di bulan September 2021. Tetapi biasanya jadwal interview dalam buletin itu akan berakhir sampai dengan case number tertentu jika kuota green card sudah terpenuhi. Kita coba lihat statistiknya. Nah, ini adalah visa bulletin yang saya coba rekapitulasi khususnya dari Asia, mulai dari bulan Oktober sampai dengan September setiap tahunnya. Pada tahun 2021, bulan Oktober dijadwalkan sampai dengan case number 1600. Kemudian bulan Novembernya case number 2800. Artinya siapapun yang berada dalam case number ini, atau jika case number Anda berada dalam rentang 1 sampai dengan 2800, maka Anda akan diinterview pada bulan Oktober atau November ini. Di bulan Desember sampai dengan 3.500, bulan Januari sampai dengan 4.300, Februari 5.000, Maret 6.200, April 9.000, dan terakhir di Mei 13.000. Artinya sampai dengan bulan Mei semua case number dari 1 sampai 13.000 akan diinterview atau akan sudah diinterview. Kalau masih ada kuota, maka bulan Juni, Juli, Agustus, September dibuka untuk semua case number. Siapa yang sudah lengkap dokumennya akan dipanggil untuk interview asalkan kuota masih tersedia. Syarat agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan berupa second NL untuk jadwal interview itu ada 3. Yang pertama, case number Anda harus sudah memasuki periode current atau sudah tercantum di visa bulletin. Yang kedua, Anda sudah submit form DS-260. Yang ketiga, Anda sudah submit semua dokumen pelengkap berikut dengan terjemahannya, dan dokumen tersebut sudah dinyatakan qualified. Dokumen pelengkap ini biasanya akan diminta melalui email saat Anda sudah submit form DS-260. Dokumen standar yang diminta itu antara lain halaman muka biografi paspor Anda, akte lahir berikut terjemahannya, surat nikah berikut terjemahannya, surat cerai jika ada, catatan militer jika pernah jadi tentara,
serta catatan pengadilan jika pernah disidang atau dipenjara. Semua dokumen tersebut dikirimkan via email ke KCC DV documents@state.gov. Semua informasi tentang proses penjadwalan interview yang saya sampaikan tadi hanyalah jika dalam situasi normal. Sudah 2 tahun terakhir ini sejak pandemi COVID-19, banyak kedutaan besar Amerika Serikat tidak beroperasi secara normal yang mengakibatkan banyak peserta yang lolos undian tidak jadi mendapatkan green card-nya karena tidak kunjung diinterview meskipun case number-nya sudah current dan berhak untuk diinterview. Pada program DV 2020 tahun lalu saja hanya ada 19 ribuan green card yang dikeluarkan dari jatah yang seharusnya 55 ribu setiap tahunnya melalui undian ini. Artinya ada sekitar 36 ribu green card yang tidak jadi diberikan meski peserta tersebut sudah lolos undian. Begitu juga dengan program DV 2021 yang jadwal interviewnya berakhir di bulan September yang akan datang. Sampai dengan saat ini baru 5 ribuan green card saja yang diterbitkan dari jatah seharusnya 55 ribu. Di Amerika Serikat sendiri saat ini sedang ada gugatan pengadilan ke pemerintahnya oleh para peserta program DV 2020 dan 2021 yang meminta agar ada pengecualian selama masa pandemi ini sehingga proses interview tidak dibatasi sampai dengan bulan September tapi bisa dilanjutkan sampai sejumlah green card yang sudah preservasi terpenuhi. Maksudnya di bulan September itu biasanya pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan bahwa akan tersedia 10.000 green card yang sudah siap dikeluarkan. Nah, itu tidak jadi dikeluarkan karena tidak jadi diinterview. Nah, ini yang sedang digugat oleh para peserta program DV 2020 dan 2021 agar green card yang hangus tadi dikeluarkan dan proses interview diteruskan. Proses sidangnya sampai sekarang masih berlangsung. Hal ini tentu merugikan peserta yang sudah lolos, apalagi yang memiliki case number besar, karena kemungkinan besar tidak akan kebagian jadwal interview meski kuota masih tersedia. Akibat waktu yang terbatas ya, di mana proses interview program DV 2021 harus sudah berakhir di bulan September 2021 yang akan datang. Karena bulan Oktobernya sudah merupakan jadwal interview untuk program DV tahun berikutnya, yaitu program DV 2022. Untuk mengetahui berapa sih sebetulnya kuota green card yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat buat Indonesia, kita hanya bisa mereka-reka dari statistik yang ada. Kita coba lihat statistiknya. Ya, ini adalah statistik dari program DV dari 2011 sampai dengan 2022 yang coba saya rekapitulasi. Kolom yang ini adalah kolom yang mengikuti peserta green card. Ini jumlah orang yang mengikuti, jadi prinsipalnya saja, tidak termasuk keluarganya. Ada sekitar 12 juta di tahun 2012 dan tahun 2020 lalu ada 14 juta peserta. 2021 ada 6,7 juta, 2022 ada 7,3 juta peserta. Dari Indonesia sendiri dari tahun ke tahun bisa dilihat pesertanya 15.000, 14.000, 13.000 dan di 2019 ada 10.900. 2020 ada 10.600 dan tahun lalu 2021 ada 8.440. Program DV 2022 belum ketahuan. Sementara yang terpilih untuk dari seluruh dunia ini adalah termasuk dengan derivatifnya, termasuk dengan keluarganya, termasuk dengan anak istrinya atau family membernya. Di tahun 2019 87.000, 2020 83.000, tahun 2021 132.000, tahun 2022 ini 119.000. Dari Asia di tahun 2019 15.000,
2020 juga 15.000, kemudian 2021 25.000 dan 2022 24.000. Sedangkan dari Indonesia sendiri di tahun 2020 itu ada 194 jumlah orang yang terpilih. Tahun 2021 ada 317, 2022 ada 2018. Angka ini bisa saya dapatkan dari situs resmi pemerintah Amerika Serikat punya. Kemudian visa yang diterbitkan pada tahun 2019, kita fokus ke yang Indonesia saja ya. Itu mulai dari tahun 2011 visa yang diterbitkan ada 89. Ini total termasuk keluarganya, termasuk anggota keluarganya. 2012 100, 66, 68, 2015 44, 2016 45 dan seterusnya. 2018 itu 64, 2019 63, 2020 58. Artinya dari 194 yang terpilih hanya 58 yang mendapatkan visa di tahun 2020 atau 179 di tahun 2019 yang terpilih mendapatkan visa hanya 63. Dari 63 ini visa yang diterbitkan di Kedutaan Besar Jakarta itu ada 48. Artinya sisanya sekitar 20 sekian itu kemungkinan diterbitkan di negara lain, misalnya warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Hong Kong atau di Taiwan atau di Arab Saudi, mereka lolos undian dan diinterview di sana, mereka dapatkan visanya di sana. Itu adalah yang 20. Jadi dari Jakarta sendiri 48. 48 sendiri ini itu termasuk warga negara asing, Asia khususnya, yang interview di Jakarta. Misalnya jika ada orang Thailand yang interviewnya di Jakarta, atau jika ada orang Taiwan yang interviewnya di Jakarta, maka termasuk dalam 48 ini. Tapi perkiraan saya 90% ini adalah orang Indonesia semua, karena tidak terlalu banyak orang asing yang interview dari Jakarta. Dari 48, 39 dan 18 ini jumlah case number-nya adalah 25 untuk yang 2019. Maksudnya adalah satu case number bisa saja terdiri dari 2 anggota keluarga, 2 atau 3 anggota keluarga, sehingga total visanya ada 48, case number-nya ada 25. Tahun 2020 visa yang diterbitkan ada 39, sementara case number-nya ada 24. Dan case number terakhir yang diinterview adalah case number 28.984. Ini di tahun 2020. Tahun 2019 14.476. 2018 13.229. Dari 13.229 case number ini ada 21 case number orang Indonesia yang interview di Jakarta dan dikeluarkan visanya sebanyak 47. Sementara untuk program DIVI 2020 sampai dengan hari ini baru diterbitkan 18 visa dengan total case number hanya 8 case number, 18 visa, dan nomor case number yang paling akhir di interview adalah nomor case number 4.884. Ya. Jadi kalau melihat dari statistik ini, kelihatan bahwa kemungkinan ya sekitar 60-an visa akan diterbitkan dari Indonesia. Hanya saja yang keluar dari Jakarta atau yang interview di Jakarta bisa saja hanya sekitar 50-an di sini. Dan 2020 sampai dengan 2021 kita mengalami masalah COVID, sehingga visa yang diterbitkan tidak sampai 60-an dari Indonesia ya. Bahkan dari seluruh dunia hanya 19.000, di mana seharusnya sekitar 50.000 sampai 55.000. Kalau melihat statistik yang ada tersebut, kelihatannya kuota green card untuk Indonesia ya sekitar 60-an visa saja ya, atau kurang lebih 30-an case number. Untuk mengetahui sampai case number berapa yang paling akhir akan diinterview di Indonesia setiap tahunnya itu tidak bisa dipastikan, karena bisa saja
pada case number 10.000 sudah terpenuhi 30-an case number tadi. Atau mungkin juga di 25.000 baru terpenuhi 30-an case number. Kalau kuota dari statistik tersebut adalah 30-an case number untuk Indonesia. Yang jelas untuk program DV 2021 sampai dengan hari ini baru sekitar 8 case number saja yang selesai diinterview di Kedutaan Besar Amerika Serikat akibat pandemi COVID-19 ini. Apakah ini akan berdampak pada kuota program DV 2022? Sangat mungkin, apalagi saat ini pemerintah Amerika Serikat lebih memprioritaskan interview untuk visa-visa seperti visa kerja, visa family, atau yang disponsorkan oleh kerabatnya yang di Amerika sana yang sudah backlog dan pending terlalu lama, sangat lama. Bukan hanya akibat COVID, tapi juga atas kebijakan Presiden Trump yang sebelumnya membatasi imigran masuk ke Amerika Serikat. Saya hanya bisa menyarankan untuk Anda yang lolos program DV 2022 agar submit DS-260-nya sesegera mungkin. Sekaligus juga submit dokumen pelengkap melalui email seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, agar jika sewaktu-waktu KCC menjadwalkan interview, maka case number Anda bisa langsung diproses. Karena dokumen yang sudah lengkap mereka terima dan qualified, itu adalah dokumen yang akan diproses. Semoga Anda termasuk satu yang beruntung dan semoga pandemi ini segera berlalu agar operasional jadwal interview di Kedutaan Besar Amerika Serikat mulai normal kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.